Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pencari hikmah rahimakumullah. Ketika Allah memberi izin untuk menetapkan kematian atas semua makhluk dan menetapkan batas akhir bagi segala urusan dunia, maka Dia akan memerintahkan malaikat Israfil untuk meniup sangkakala, yaitu sebuah tanduk besar yang menurut riwayat besar atau luasnya adalah seluas langit dan bumi. Pada saat malaikat Israfil meniup sangkakala itu, maka akan matilah segala yang ada atau hidup, kecuali orang-orang yang memang dikehendaki oleh Allah. Mereka itu antara lain malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Israfil, malaikat Israil, malaikat penjaga Arsy, dan para penghuni surga, seperti para bidadari, bayi, dan malaikat penjaga neraka. Allah telah berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 68 yang artinya, "Dan ditiuplah sangkakala, maka matilah siapa yang ada di langit dan di bumi, kecuali siapa yang dikehendaki Allah." Kemudian ditiupkan sangkakala itu sekali lagi, maka tiba-tiba mereka berdiri menunggu atau putusannya masing-masing. Sejak Allah menciptakan malaikat Israfil, ia selalu menyandang sangkakala sambil menunggu perintah dari Tuhan untuk meniup sangkakala itu. Rasulullah SAW pernah ditanyai tentang bagaimana sangkakala itu. Beliau menjawab, sangkakala itu adalah tanduk yang ditiup. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Berkenaan hal tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Hajj ayat 1-2 yang artinya, "Hai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu. Sesungguhnya keguncangan hari kiamat itu adalah suatu kejadian yang sangat besar atau dahsyat. Ingatlah pada hari itu ketika kamu melihat kegoncangan itu, lalailah semua wanita yang menyusui anaknya dari anak yang disusuinya, dan gugurlah segala kandungan wanita yang hamil. Dan kamu lihat manusia dalam keadaan mabuk, padahal sebenarnya mereka tidak mabuk. Akan tetapi azab Allah sangat keras." Setelah ditiupkan sangkakala itu, maka orang-orang pun menjerit, lalu mereka semua pun mati. Rasulullah SAW bersabda, "Dajjal akan keluar kepada umatku dan menginap selama 40. Tetapi tidak diketahui apakah 40 hari atau 40 bulan, ataukah mungkin 40 tahun. Maka Allah pun mengutus Nabi Isa alaihissalam bin Maryam yang mirip seperti Urwah ibnu Mas'ud. Kemudian ia akan mencarinya dan menghancurkannya. Kemudian manusia akan menjadi tenang selama 7 tahun, di mana tiada permusuhan di antara mereka sampai kemudian Allah mengirim angin yang dingin dari arah Syam, sehingga tiada yang tersisa di permukaan bumi ini seseorang pun yang masih mempunyai keimanan dan kebajikan dalam hatinya, walaupun hanya sebesar biji zarah, melainkan angin dingin itu mencabutnya. Sampai-sampai ketika seseorang masuk ke dalam perut gunung untuk bersembunyi, niscaya angin itu pun akan ikut masuk ke dalam perut gunung untuk mencabutnya. Maka yang tersisa hanyalah manusia-manusia jahat, laksana burung dan binatang buas yang tidak mengenal kebaikan dan tidak mengingkari kemungkaran. Pada saat itulah setan menampakkan diri kepada mereka sambil bertanya, "Apakah kalian akan menuruti perintahku?" Mereka menjawab, "Apa yang akan kau perintahkan kepada kami?" Maka setan pun memerintahkan mereka untuk menyembah berhala. Padahal saat itu rezeki mereka melimpah ruah dan taraf hidup mereka pun menjadi baik. Pada saat itu kemudian ditiuplah sangkakala hingga tidak ada satupun orang yang mendengarnya, melainkan ia akan mencondongkan dan mengangkat lehernya. Adapun yang pertama kali mendengar suara sangkakala adalah seorang laki-laki yang berada di perut untanya. Ia akan menjerit dan menjerit pula orang-orang yang ada di sekitarnya. Kemudian Allah mengutus atau menurunkan hujan yang lebat sekali, seolah-olah seperti gerimis-gerimis kecil ataupun bayang-bayang, maka jasad-jasad manusia pun akan tumbuh. Kemudian ditiupkanlah sangkakala sekali lagi, maka tiba-tiba jasad-jasad manusia itu akan berdiri sambil menunggu keputusan Allah. Dikatakan kepada mereka, "Wahai manusia, kemarilah menghadap Tuhanmu." Maka malaikat pun menghentikan mereka dan mereka pun ditanyai satu persatu. Dikatakan kepada mereka, "Keluarlah dengan ngengat-ngengat neraka." Ditanyakan dari berapa? Dijawab dari setiap 1999.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, itulah hari di mana para bayi dijadikan orang-orang tua yang beruban dan hari di mana tersingkaplah betis kaki. Hadis riwayat Imam Muslim. Sahabat pencari hikmah rahimakumullah, ketika sangkakala ditiup dan segala yang hidup menjerit, maka tidak ada lagi yang tersisa kecuali malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Israfil, dan malaikat Israil. Setelah itu Allah memerintahkan malaikat Israil untuk mencabut nyawa mereka itu. Maka malaikat Israil pun mencabut nyawa malaikat Jibril, Mikail, dan Israfil. Setelah itu Allah memerintahkan malaikat Israil untuk mematikan dirinya sendiri. Pada saat itulah langit dan bumi menjadi kosong dari segala sesuatu kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada. Pada saat itulah Allah berfirman dalam Quran surat Ghafir ayat 16 yang artinya, kepunyaan siapakah kerajaan ini sekarang? Tiada seorang pun yang menjawabnya. Maka Allah pun menjawabnya sendiri dengan firman yang artinya, semua itu adalah milik Allah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa. Oleh karena itulah pula Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Qasas ayat 88 yang artinya, tiap-tiap sesuatu pasti binasa kecuali Allah. Baginya segala penentuan dan kepadanya lah kamu dikembalikan. Sahabat pencari hikmah rahimakumullah, tidak ada seorang pun yang tahu mengenai apa yang terjadi di antara dua tiupan kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abu Hurairah berkata, telah bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di antara dua tiupan itu ada 40. Orang-orang bertanya kepada Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, apakah yang dimaksud 40 itu? 40 hari? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hindarilah olehmu. Mereka bertanya lagi, apakah 4 bulan? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hindarilah olehmu. Mereka bertanya lagi, apakah 40 tahun? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hindarilah olehmu. Kemudian Allah menurunkan air dari langit dan menumbuhkan kembali jasad-jasad orang yang telah meninggal, sebagaimana tumbuhnya sayur mayur. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan penjelasannya dengan bersabda, tiada satu pun dari manusia melainkan akan rusak, kecuali tulang yang bernama Aj al-Zanab. Melaluinya manusia akan dihidupkan kembali pada hari kiamat nanti. Hadis riwayat Imam Muslim dan Bukhari. Aj al-Zanab adalah tulang lembut yang berada di bawah tulang iga, di mana ia merupakan pangkal tulang ekor. Dalam satu riwayat disebutkan setiap anak cucu Adam akan dimakan tanak, kecuali Aj al-Zanab, di mana darinya lah mereka diciptakan dan darinya pula mereka akan dihidupkan kembali. Dalam hadis Sa'id yang diriwayatkan oleh Al-Hakim dan Abi Ya'la disebutkan, ditanyakan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah, apa itu Aj al-Zanab? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, dia adalah seperti biji sawi. Sahabat pencari hikmah rahimakumullah, para ulama telah berbeda pendapat mengenai banyaknya jumlah tiupan sangkakala. Sebagian dari mereka ada yang berkata, tiupan itu sebanyak 2 kali, namun ada juga yang mengatakan 3 kali, bahkan 4 kali. Tetapi pendapat yang paling rajih adalah tiupan sangkakala itu terjadi sebanyak 2 kali saja, yaitu pertama, nafkat al-syaik, yaitu tiupan yang membuat mati segala yang ada di langit dan segala yang ada di bumi, kecuali orang-orang atau makhluk yang mana dikehendaki Allah untuk hidup, seperti malaikat Jibril, Israil, Israfil, dan lain-lain. Yang kedua adalah nakat al-qiyam wal al-faza wal aba'at, yaitu tiupan yang menyebabkan semua manusia yang telah mati bangun dan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat pencari hikmah, tiupan kebangkitan adalah tiupan kedua yang dimulai bersamaan dengan kejadian-kejadian pada hari kiamat. Yang pertama kali akan datang kepada Allah adalah malaikat Jibril, kemudian disusul malaikat Mikail, malaikat Israil, dan malaikat Israfil. Selanjutnya malaikat Israfil diperintahkan oleh Allah untuk meniup tiupan yang kedua, maka bangkitlah seluruh makhluk, mulai dari burung, hewan, manusia, jin, dan seluruh malaikat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Yasin ayat 51-52 yang artinya,
Dan tiupkanlah sangkakala, maka tiba-tiba mereka keluar dengan segera dari kubur yang menuju ke Tuhan mereka. Mereka berkata, "Aduh, celakalah kami. Siapakah yang membangkitkan kami dari tidur-tidur kami? Inilah yang dijanjikan Tuhan yang Maha Pemurah dan benarlah Rasul-Rasulnya." Allah juga berfirman dalam Quran Surat Qaf ayat 42 yang artinya, "Pada hari mendengar teriakan dengan sebenar-benarnya, itulah hari keluar dari kubur." Allah telah mensifati bagaimana keadaan manusia ketika bangun dari kubur mereka pada saat hari kebangkitan nanti, dengan berfirman-Nya dalam Quran Surat Al-Qamar ayat 6-8 yang artinya, "Ingatlah hari ketika seorang penyeru, yaitu malaikat, menyeru kepada sesuatu yang tidak menyenangkan hari pembalasan. Sambil menundukkan pandangan-pandangan, mereka keluar dari kubur-kubur mereka seakan-akan mereka belalang yang berterbangan. Mereka datang dengan cepat kepada penyeru itu. Orang-orang kafir berkata, ini adalah hari yang berat." Allah juga berfirman dalam Quran Surat Al-Ma'arij ayat 43-44 yang artinya, yaitu pada saat hari mereka keluar dari kubur dengan cepat, seakan-akan mereka keluar dengan pergi dengan segera kepada berhala-berhala sewaktu di dunia dalam keadaan mereka menekurkan pandangan serta diliputi kehinaan. Itulah hari yang dahulunya diancam kepada mereka. Ketika para makhluk dibangkitkan, maka manusia saat itu adalah laksana anai-anai yang berterbangan. Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Qaryah ayat 4 yang artinya, pada hari itu manusia seperti anai-anai yang berterbangan. Ibnu Abbas berkata, seperti anai-anai yang berterbangan maksudnya adalah keadaan belalang yang hina, di mana mereka saling menunggangi satu sama lain. Demikian juga keadaan manusia saat itu. Mereka berjalan dalam keadaan seperti itu satu sama lainnya pada saat dibangkitkan dari kubur. Tafsir Al-Qurtubi. Kesulitan pada hari itu bagi manusia merupakan kesulitan yang amat berat, terutama bagi orang-orang kafir. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Mudatsir ayat 8 dan 10 yang artinya, apabila ditiupkan sangkakala, maka waktu itu adalah waktu datangnya hari yang sulit. Bagi orang-orang kafir lagi tidak mudah. Maksud dari firman Allah, Faiza nukirun fi an-nakur, adalah bahwa ketika sangkakala telah ditiup, maka hari itu adalah hari yang tidak mudah bagi orang-orang kafir. Maka tiada kesulitan yang tidak bisa dipecahkan, melebihi kesulitan yang mereka alami pada hari itu. Lain halnya dengan orang-orang mukmin yang bertauhid, semua pernah melakukan dosa-dosa, maka kesulitannya adalah kesulitan yang paling mudah untuk dipecahkan, lantaran kasih sayang Allah, sehingga mereka akhirnya masuk surga. Allah juga berfirman dalam Quran Surat Al-Nazi'at ayat 6-9 yang artinya, sesungguhnya kamu akan dibangkitkan pada hari ketika tiupan pertama menggoncangkan alam. Tiupan pertama itu diiringi oleh tiupan kedua. Hati manusia pada saat itu sangat takut. Dari Ubay bin Ka'ab meriwayatkan, sesungguhnya Rasulullah ketika seperempat malam telah berlalu, beliau beribadah malam, kemudian beliau bersabda, wahai manusia, senantiasa ingatlah kepada Allah. Akan datang tiupan pertama yang kemudian disusul dengan tiupan kedua. Akan datang kematian dengan segala hal yang ada di dalamnya. Tafsir Al-Qurtubi. Sahabat pencari hikmah rahimakumullah, Al-Quran dan Al-Sunnah juga menjelaskan kepada kita sifat-sifat detail seluruh perubahan alam yang terjadi di alam ini pada hari kiamat kelak. Hal ini dijelaskan oleh Allah melalui firman-Nya, yaitu pada hari ketika bumi diganti dengan bumi yang lain, dan demikian pula langit. Imam Al-Qurtubi dalam kitab tafsirnya berkata, kebanyakan orang berkata, sesungguhnya penggantian bumi hanyalah merupakan ilustrasi dari perubahan dari sifat bumi, namun tetap sama dalam permukaannya, disertai lenyapnya gunung-gunung serta terbentangnya bumi. Diriwayatkan secara marfu dari Nabi Muhammad SAW bahwasanya beliau bersabda, sesungguhnya bumi akan diganti dengan bumi yang lain. Lalu Allah membentangkan dan meluaskan sepanjang Adim Al-Khazir, di mana kamu tidak akan melihat jurang atau tempat yang alam di sana. Setelah itu Allah benar-benar akan mencela para makhluk.
Dan tiba-tiba mereka telah berada di bumi yang kedua seperti pada tempat mereka yang pertama. Barang siapa yang ada di dalam perut bumi yang pertama, maka ia juga akan berada di perut bumi yang kedua. Dan barang siapa yang berada di dalam permukaan bumi yang pertama, maka ia pun akan berada di permukaan bumi yang kedua. Hadis ini dituturkan oleh Al-Ghaznawi. Ibnu Abbas juga menjelaskan akan adanya penggantian langit, pembungkusan terhadap matahari dan bulan, dan bintang gemintanglah yang selanjutnya bersinar. Tafsir Al-Qurtubi. Berkaitan dengan ayat tersebut di atas, pernah diajukan sebuah pertanyaan kepada Rasulullah, di manakah manusia ketika itu? Beliau menjawab, di atas Al-Sirat. Hadis riwayat Imam Muslim. Suban, seorang budak Rasulullah, berkata, suatu ketika saya berada di dekat Rasulullah SAW. Tiba-tiba datang seorang pendeta Yahudi seraya berkata, semoga keselamatan tetap atasmu wahai Muhammad. Dituturkan kepadanya Al-Hadis. Pendeta Yahudi pun bertanya, di mana orang-orang pada saat bumi diganti dengan bumi yang lain? Demikian pula langit. Rasulullah SAW menjawab, saat itu orang-orang berada di dalam kegelapan, tanpa titihan. Hadis riwayat Imam Muslim. Sahabat pencari hikmah, demikianlah kisah tentang kehidupan mulai dari kebangkitan sampai penghimpunan. Semoga kita semua dapat mengambil hikmah dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.